Alhamdulillah, ini sedang berada di Hotel Sultan Jakarta dalam acara Pekan Memorial Syekh Nawawi Banten Nahdlatul Turas di Hotel Sultan Jakarta tanggal 7 sampai 8 Februari. Di sini banyak sekali buku-buku dan kitab-kitab karya Syekh Nawawi Banten sebagai gurunya para guru di Pulau Jawa, Madura, dan Nusantara. Ini ada kepribadiannya Syekh Nawawi Banten mempengaruhi para muridnya untuk berjuang melawan kolonialisme Belanda di Jawa bahkan seluruh Nusantara. Tidak ada kata tunduk baginya Syekh Nawawi Banten terhadap pemerintah kolonial. Ini juga merupakan peninggalan turas-turas karya ulama-ulama Banten yang ada di Timur Tengah, relasi Banten Timur Tengah pada abad 17. Ini ada, maka sang penguasa Banten itu pun menulis kepada hadirat Syekh Syarif Mekah dan seterusnya. Ini apa? Oh, ini dari gambar-gambar sebuah lukisan sekitar tahun 1598 berjudul Bantam ing Collar, dibuat oleh Theodore dari Jerman. Ini mengilustrasikan tradisi pernikahan yang sedang dilakukan di lingkungan Kesultanan Banten pada abad 16. Ada lagi ini ijazah dari Syekh Ibrahim Al-Qurani untuk muridnya Syekh Abdullah Syakur Banten. Bisa dibaca ini. Ini juga manuskrip Al-Isfar karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang disalin oleh seorang muridnya yang berasal dari Banten bernama Muhammad Abdul Latif Al-Bantani. Ini apa? Foto Masjid Agung Banten. Geoekonomi sosial politik Banten abad 16. Banten telah menjadi salah satu pusat peradaban Islam di wilayah Kepulauan Nusantara sejak masa berdirinya Kesultanan Banten pada abad 16. Banten atau yang dalam sumber Timur Tengah disebut Bantan dan dalam sumber Eropa ditulis Bantam menjadi salah satu kekuatan politik maritim terbesar di Asia Tenggara sepanjang abad 17 Masehi selain Aceh. Banten adalah kota niaga internasional yang kosmopolit, pelabuhan rempah-rempah yang kaya, pusat penyebaran agama Islam dan tradisi intelektual Islam yang penting. Nah, ini tahun 1636 penguasa Banten mengirimkan 3 orang utusan ke Mekah untuk bertemu dengan Syekh Zaid, penguasa kota Mekah. Ini manuskrip yang tadi ini nih. Ada kitab lama kuno judulnya Mi'raj dan Sirah Nabawiyah, aksara Pegon, koleksi Kiai Karanganyar Keramat Bindara Ponorogo ya. Ada lagi ini karya Kiai Ismail Muhammad Saleh Muhammad Syekhuna Bangkalan, ini tulisan Pegon. Ada lagi kitab Fayadul Islah. Ini siapa lagi mau tadi ini? Ini siapa nih? Udah tadi ya? Ini udah tadi. Udah belum? Ini duta utusan Kesultanan Banten kepada Raja Inggris tahun 1682. Kiai Ngabehi Naha Wipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Ini manuskrip. Ini mana tadi? Fathul Muluk Syekh Abdullah Abdul Qahar Cianjur Banten. Ditulis di Banten Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin abad 18. Sejarah Masjid Agung Banten tadi ini. Maulana Hasanuddin membangun Masjid Agung Tanara yang dinamakan Rawa Cipta tahun 909 Hijriah. Ini gambar rumah Syekh Nawawi Banten di Mekah ini. Rumah Syekh Nawawi Banten. Ini juga Masjid Hadi di Banten. Kelahiran Sang Sayyid Ulama Al-Hijaz Syekh Nawawi Banten merupakan putra Nusantara kelahiran desa Tanara, Serang, Banten tahun 1813 Masehi. Ayahnya adalah Kiai Umar bin Arabi, ulama dan penghulu desa. Nasabnya masih memiliki pertalian keturunan dengan Sunan Agung Jati, Sunan Gunung Jati, anggota Wali Songo. Itu nasab
ulama Al-Hijaz Said Syekh Nawawi Banten. Ini juga silsilah nasab Syekh Nawawi Banten. Syarif Hidayatullah, ke bawahnya Sultan Mulia Hasanuddin Banten, terus sampai ke mana? Syekh Nawawi Banten ada ya. Ini nasab Syekh Nawawi Banten. Ini dari manuskrip kitab-kitab karya Syekh Nawawi Banten ini. Di antaranya apa ini? Kitab Al-Matba'ah Al-Miriyah. Jadi Syekh Nawawi Banten itu termasuk salah satu ulama Nusantara dari Indonesia, Banten yang paling produktif. Bukan hanya di Indonesia tapi sedunia. Naskah tua ini yang tadi, naskah tua tulisan tangan manuskrip dari kitab Nurul Zolam. Ini naskah aslinya. Atau ini Qira Al-Hulyah Al-Syabiyah. Kitab ini cetak batu dari kitab Al-Ibriz. Al-Ibriz Adani Pimain karya. Ini semua berarti karya Syekh Nawawi Banten nih. Ini betapa kayanya, betapa hebatnya ulama-ulama Nusantara, khususnya Syekh Nawawi Banten. Ini termasuk salah satu risalah fi Mabadil Ulum, terhitung sebagai karya Syekh Nawawi Banten juga. Ini nasionalisme Syekh Nawawi Banten dalam catatan Senok. Oh itu ya, dari Belanda itu. Ini ada, tinggal dibaca nih. Peran dan kontribusi Syekh Nawawi Banten bagi peradaban dunia, bidang intelektual, sosial. Guru-guru periode Jawa. Nah itu ada nasionalis dan penyair perjuangan Suriah. Muhammad bin Nawawi Banten, seorang ahli tafsir, sufi, petinggi ulama, ahli fikih. Pergi ke Mekah dan wafat di sana. Dikenal sebagai ulama Hijaz, memiliki banyak karya, salah satunya Marah Labid, kitab tafsir 2 jilid, Marukil Ubudiyah, Syarah Bidayah Hidayah. Menyelesaikan penulisannya pada tahun 1289. Syekh Nawawi Banten adalah seorang ulama besar di Mekah. Karyanya dalam bidang tafsir yang berjudul Marah Labid menghimpun banyak makna perdamaian dan pembaharuan dalam Islam. Ini biografi murid-murid Syekh Nawawi Banten kan tadi. Biografi murid-murid Syekh Nawawi Banten, asal Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tanah Melayu, dan daerah lain. Di antaranya murid-murid beliau Syekh Abdul Karim, Banten. Syekh Muhammad Arsad, Banten. Syekh Hasan Mustafa, Syekh Muhammad Bukhtar, Syekh Tubagus Muhammad Palak, Tubagus Abbas, Bogor. Syekh Nyi Arnah Cimanuk Pandeglang, Syekh Mama Gentur Cianjur Sunda. Ternyata Mama Gentur juga termasuk salah satu murid-murid yang nasabnya ke Syekh Nawawi Banten. Mama Gentur ada, alhamdulillah. Coba yang tadi. Ya, ini lihat Mama Gentur lahir di Cianjur sekitar tahun 1253 atau 1837 Masehi. Disebut Mama Gentur adalah gelar kehormatan suku Sunda kepada ulama yang berpengetahuan tinggi. Kata Mama adalah merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama, artinya bapak. Sementara Gentur adalah desa yang ada di Kecamatan Norung Kondang. Ini karya tulisnya banyak. Ada lagi Syekh Mama Sohe enggak? Kalau nggak salah ada juga tadi. Mama Sohe ada enggak? Kalau nggak ada salah Mama Sohe juga ada itu. Nah ini banyak, di Jawa Timur juga banyak yang menjadi murid Syekh Mama Holil Bangkalan, termasuk salah satu murid Syekh Nawawi Banten. Syekh Muhammad Hasan, Syekh Ki Hasim As'ari, ya. Syekh Jainuddin, ya mungkin ya murid cucunya mungkin. Ini lagi apa? Oh Syekh Yasin Padang, ini ulama-ulama Nusantara tadi. Ulama-ulama hebat Nusantara, Syekh Ahmad Qosari bin Siddiq. Nah, kontribusinya Syekh Yasin Padang, Husni Dudunya, Syekh Ibnu Ali, Habib Idrus bin Salim, Zain Abdul Majid, Syekh Abdullah Haq Hanan, Syekh Bisri Mustafa Rembang, Syekh Ihsan Jampes yang terkenal dengan karangannya Sirajul Talibin,
karya Syekh Ihsan James, Tasil Ibarat, Sirajul Talibin, Manhajul Imdad, Irsyadul Ikhwan, dan beberapa manuskrip yang lainnya. Syekh Ahmad Marzuki, Syekh Nuruddin Araniri. Ini apalagi ada Syekh Nawawi Banten ini. Beliau sekitar tahun berapa ini? Ulama pada puncaknya menjadi salah seorang guru besar selama 10 tahun, 1860-1870. Karyanya sangat banyak sekali. Ini karya Syekh Nawawi Banten banyak. Jadi alhamdulillah Al-I'tisam bisa mengikuti dan menghadiri, juga mendapatkan undangan untuk mengikuti acara yang sangat bermanfaat untuk santri khususnya, untuk semuanya, bahwa Indonesia itu memang sangat hebat, kaya, dan banyak ulama-ulama yang karismatik. Ini diantaranya hubungan Syekh istimewa Syekh Nawawi Banten dan Syekh Bangkalan di balik mahakarya Tafsir Munir. Ini dalam ada, tinggal dibaca. Kisah ini diabadikan dalam sebuah syair oleh Lora Muhammad Ismail. Jadi hubungan istimewa antara Syekh Nawawi Banten dan Mama Holil Bangkalan. Alhamdulillah, acara ini insya Allah diikuti oleh santri-santri, kiai-kiai muda seluruh Nusantara, pengumpul kitab-kitab turas, khususnya ulama-ulama Nusantara. Sekarang akan hadir Ketua Umum PBNU dan Rois Suriah PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Banyak teman-teman kiai-kiai muda yang hadir dalam acara ini untuk lebih memperkuat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya lebih membumi, supaya lebih mengakar, tidak kalah oleh Wahabi ataupun aliran-aliran sesat. Ini termasuk untuk memperkuat. Saya alhamdulillah bisa menghadiri di Hotel Sultan Jakarta Pusat selama 2 hari 2 malam. Doanya dari semuanya mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan, dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin menyebar, semakin kuat di bumi Nusantara. Ini ada beberapa, saya juga alhamdulillah sudah mendapatkan hadiah dari yang mengundang acara ini. 2 kitab hebat karya Syekh Nawawi Banten, Tuhfatul Qadi fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Umar. Jadi Tuhfatul Qadi Wadani ini menjelaskan tentang kehidupannya Syekh Nawawi Banten, guru-gurunya, murid-muridnya, kitab-kitabnya, dan karya-karyanya yang menyebar di Indonesia khususnya, bahkan internasional di luar negeri. Ini kitab sangat bagus. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah dari yang mengundang kitab ini. Daftar isinya apa tadi nih? Oh, ini ada. Ini ada nih. Jadi kitab yang sangat bagus. Mukadimah kitab tentang kehidupan Syekh Nawawi Banten, nasabnya, lahirnya, keluarganya, tingkahnya, sifatnya, keilmuannya, zamannya, asbabul hati, sebab beliau pindah ke Mekah. Terus pasal ketiga hanya tempat ilmu. Bapaknya, guru-gurunya, kitab-kitabnya, murid-muridnya. Gurunya Pilmanatik, Syekh Haji Umar, Syekh Haji Sahal, Raden Yusuf Purwakarta, Baing. Gurunya Syekh Nawawi di Haromen, di antara Abdul Somad, banyak ini. Ternyata ulama-ulama Nusantara di masa-masa sebelumnya sangat hebat, sangat mendunia. Ini Al-Jawi ini. Murid-muridnya ini, murid-murid Syekh Nawawi Banten, di antaranya Syekh Syihab bin Umar, adalah Abdul Karim bin Tubagus, apalagi Syekh Marzuki Tanara, Syekh Arsad, Syekh Asnawi, Syekh Idrus. Ini adalah murid-muridnya.
murid-muridnya ini. Syekh Hasan Mustafa banyak ini. Oh, Syekh Muhammad Gentur Cianjur ini termasuk salah satu murid Syekh Nayo Banten. Syekh Nayo Banten. Syekh Ahmad Nahrawi Banyumas. Banyak. Ini juga ada lagi alhamdulillah kitab yang sangat tebal. Majmu'ah Mu'alafat Seri Peneribatan Karya Agung Ulama Nusantara sepanjang masa. Lajnah Tahqiq dan Nahdlatul Turas Al-Indonesia. Jadi ini menjelaskan tentang nama-nama kitab karya ulama Nusantara. Kumpulan karangan-karangan ulama Indonesia. Penerbitan Karya Agung Ulama Nusantara sepanjang masa ini dirangkum dalam kitab besar ini. Alhamdulillah saya bisa menghadiri, saya sangat bersyukur. Sangat bermanfaat sekali untuk wawasan. Mudah-mudahannya ke depan bisa disebarluaskan kitab semacam ini. Dan Pustaka Al-I'tisam akan menjadi agennya. Ini suasana di, namanya apa Mang tadi ini? Namanya Ballroom. Ini saya alhamdulillah bersama asisten saya Kang Ang Hejo, Kang Teddy, alumni Lirboyo. Beliau setia mengantar saya sampai Hotel Sultan ini. Ini peta jejaring guru, tobakot, dan murid Syekh Nawawi Banten. Coba Mama Sempur katanya tadi ada nggak tadi? Ada. Ada ya? Yang mana tadi? Ada. Mama Sempur ada? Ada katanya. Mama Sempur termasuk salah satu mana? Oh ini ada. Ini murid-murid Syekh Nawawi Banten, diantaranya Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda. Ini ada Sempur. Ya, Sempur. Kalau nggak salah dari Cianjur itu ada dua, satunya Syekh Muhammad Soheh, tapi nggak ada di sini. Mungkin itu lebih dahulu. Ini Syekh Muhammad Gentur dan Tubagus Bakri, ini termasuk salah satu yang pernah berguru ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi ya Banten betul. Kita bisa melihat dari gambar-gambar ini betapa kayanya, betapa hebatnya ulama-ulama Nusantara. Manuskrip kuno. Doanya dari semuanya, mudah-mudahan dilancarkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia semakin jaya. Ini nasab Syekh Nawawi Banten yang nyambung ke Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Syekh Nawawi Banten, meninggal dunia pada 1897 di Mekah pada umur 84 tahun di perkebunan Ma'la. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan-kapan disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.